sudah menjadi tersangka? Ya, hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Ya. Itulah presiden kita ya, selalu bicaranya kayak begitu, normatif. Pernah nggak dia sadar bahwa ini dimulai dari ulahnya dia? Pernah nggak dia memikirkan bahwa Firly ini terjadi seperti ini, itu karena ulah dari kepemimpinannya gitu. Pernah nggak dia sadarin itu? Pasca penetapan ini kita mau bikin apa gitu? Ya kalau kita mau bikin itu, saya bilang agak sulit kita mengharapkan sesuatu di pemerintahan sekarang ini, karena udah passionnya pemberantasan korupsinya nggak ada gitu loh. Masih bersama saya mantan Ketua KPK yang juga pernah menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah periode 2010-2015. Ia diminta panitia seleksi KPK untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK masa itu, Bapak Agus Rarjo. Pak Agus, pada waktu Pak Agus menjadi Ketua KPK, sesungguhnya Pak Firly Bahuri ada di situ sebagai Deputi Penindakan. Harusnya Anda tahu dong track record Pak Firly Bahuri waktu itu? Tahu. Apa catatan Anda? Jadi saya tadi di periode pertama sudah saya ceritakan bahwa dia pernah diperiksa oleh Komisi Etik yang dibentuk oleh Deputi PIPM terkait dengan pertemuan dia dengan salah satu yang akan menjadi kasus di KPK. Ya, waktu itu kalau tidak salah dia bertemu dengan saksi dari BPK dalam kasus suap perimbangan tahun 2018. Tapi intinya bertemu dengan orang yang berperkara. Dan bukan hanya itu. Ada yang lain lagi. Antara lain kita kan sedang menyelidiki Tuan Guru kalau nggak salah. Itu dia juga ketemu dengan Tuan Guru beberapa kali. Nah Pak Agus kan Ketua KPK pada waktu Pak Firly Bahuri sebagai Deputi Penindakan. Ya. Pak Agus bikin apa? Nah itu dilakukan pemeriksaan selesai, sudah diusulkan pada pimpinan kami untuk melakukan tindakan itu, tapi belum tindakan diputuskan sudah ditarik oleh Polri, ceritanya begitu. Oke, jadi itu masuk ke sidang etik untuk diselidiki. Tetapi tidak ada keputusan apapun di situ. Keputusan dari sidang etik sudah ada. Apa keputusannya? Bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat. Bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat. Dan hukumannya apa waktu itu? Nah hukumannya belum diputuskan oleh pimpinan. Kemudian. Pimpinan itu maksudnya pimpinan siapa? Komisioner KPK. Berarti ada Anda di dalamnya? Ada saya, ada 4 orang yang lain. Kemudian yang bersangkutan ditarik dari KPK kembali ke Polri. Oke, tetapi ketika ada sidang etik yang mengatakan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etik berat, harusnya kan Pak Agus langsung memberikan sanksi. Betul. Kenapa Pak Agus tidak melakukan itu? Jadi ya itu waktunya kalah cepat dengan penarikan dari Polri yang kemudian menjadi Kapolda. Jadi sebelum Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya memutuskan sanksi pada Pak Firly Bahuri yang di sidang etik terbukti melakukan pelanggaran etik berat, Pak Firly sudah ditarik ke Mabes Polri. Waktu itu Kapolrinya siapa? Pak Tito. Pak Tito, oke. Sehingga Bapak tidak memberikan catatan apapun terhadap... Tidak ada catatan apapun pada waktu pengembalian, betul. Tidak ada catatan apapun? Tidak ada. Ini menjadi isu karena ketika pansel yang memeriksa calon-calon pimpinan KPK pada waktu itu, kan sudah ada seruan-seruan yang mempertanyakan kenapa orang yang punya track record tidak baik di KPK, integritasnya dipertanyakan, masuk dan diloloskan oleh pansel. Tapi pansel waktu itu mengatakan tidak ada catatan di KPK. Kalau tidak ada catatan tidak betul, karena dalam waktu yang sama Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat itu juga kirim surat ke pansel dan menawarkan bukti. Ini loh buktinya. Silahkan kalau mau lihat bukti datang ke KPK. Itu sudah nawarkan gitu. Jadi nggak betul kalau nggak ada informasi mengenai itu. Tapi KPK pansel KPK juga nggak mau lihat buktinya. Tidak mau melihat buktinya. Nggak mau lihat buktinya. Sama sekali. Sama sekali. Bahwa sebenarnya KPK sudah berusaha untuk memberikan catatan tentang rekam jejak, tetapi ditolak oleh pansel KPK. Ya, betul. Menurut Pak Agus itu apa yang terjadi waktu itu? Ya kalau pemilihan komisioner ini kan bobot politiknya kan kuat sekali. Jadi saya meyakini kalau pengaruh politiknya lebih kuat dibanding dengan masukan dari Deputi PIPM. Bobot politiknya? Ya. Berarti waktu itu memang ada titipan? Bisa jadi.
Kalau kita kembali tadi apa yang menjadi fakta yang terjadi di internal KPK pada masa Pak Agus Raharjo menjadi ketua KPK dan Deputi Penindakan waktu itu Pak Firly Bahuri memang terbukti melakukan tindakan pelanggaran etik berat. Pak Agus tidak sempat memberikan sanksi padahal Pak Agus punya otoritas untuk itu. Tetapi sudah keburu ditarik oleh Mabes Polri. Maksudnya waktu itu memang Mabes Polri ingin menyelamatkan Firly Bahuri. Ya saya pikir bukan hanya Mabes Polri mungkin ya, banyak pihak yang terkait dengan politik pada waktu itu juga mungkin berkepentingan terhadap itu. Jadi tidak satu-satunya mungkin Mabes Polri itu, banyak pihak juga. Dan di samping surat secara resmi dari Deputi PIPM tadi, saya juga membuat surat terbuka kalau Anda ingat kepada Presiden mengenai mohon maaf saya menyebutkan jangan menerima Firly sebagai komisioner KPK. Jadi itu surat terbuka itu dibaca banyak orang pada waktu itu. Ya, jadi Pak Agus Raharjo sendiri selaku Ketua KPK periode sebelum Pak Firly Bahuri sempat menulis surat kepada Presiden. Ya, surat terbuka. Surat terbuka bahwa jangan memilih Pak Firly sebagai pimpinan KPK. Ya. Waktu itu catatannya karena track record di KPK saat menjadi Deputi Penindakan. Ya. Tetapi itu tidak didengar. Enggak didengar. Artinya sekarang kalau apa yang terjadi pada KPK di bawah pimpinan Pak Firly Bahuri dan kemudian Pak Firly menjadi tersangka, itu sesuatu yang mengejutkan Pak Agus nggak? Ya sebetulnya tidak, walaupun pada waktu awal-awal masuk Pak Firly termasuk marah kepada saya, kenapa Bapak mau digantikan orang malah tidak memuluskan jalannya, malah kelihatan menghambat dan mencegah saya masuk gitu. Jadi Pak Firly termasuk yang marah pada saya. Tapi poin saya juga sebetulnya tone-nya kan bukan hanya untuk Pak Firly. Kalau komitmen dari pemerintah itu terhadap anti korupsi kurang. Anda mungkin ingat yang namanya terjadi revisi undang-undang KPK. Saya tadi bilang mestinya yang direvisi itu undang-undang tipikor. Oke, tapi saya ingin masih mempertanyakan. Jadi kalau lolosnya orang-orang yang tidak berintegritas bisa masuk jadi pimpinan KPK itu tanggung jawab siapa? Ya yang harus bertanggung jawab apalagi sekarang eksekutif aparatus ya Presiden. Kemudian yang level berikutnya ya Pansel. Bahwa itu ada tekanan politik di kiri kanan yang kemudian memaksa mereka menerima itu ya salah satu yang harus menjadi saringan mereka sebetulnya. Karena Anda sendiri merasa sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memberikan catatan bahwa ada orang-orang yang tidak layak untuk menjadikan pimpinan KPK. Ya. Tapi untuk Pak Agus sendiri, masukannya dari dalam KPK mestinya kan sangat valid. Pak Agus sendiri punya peran penting. Karena pada waktu Pak Agus menjadi ketua KPK, ada Deputi Penindakan yang sangat fatal sekali dan strategis tugasnya. Ketemu dengan orang berperkara dan tidak cuma sekali, Pak Agus sebagai ketua KPK tidak melakukan apa-apa. Ya. Komisioner KPK pada waktu itu ya tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika ada orang yang tidak punya integritas kembali masuk dengan leluasa ke KPK, itu tidak pernah lepas dari pimpinan sebelumnya. Ya, kami termasuk salah. Bapak mengakui bahwa Bapak dan pimpinan komisioner lainnya salah. Ya.